di video pembelajaran IPA. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan materi yang esensial karena hampir semua manusia akan mengalami proses reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua. 1. Sistem reproduksi pria. 2. Sistem reproduksi wanita. Bagian-bagian alat reproduksi pria meliputi testis, skrotum, penis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper. Berikut adalah struktur sistem reproduksi pria. Perhatikan, ada gambar penis, kemudian gambar testis, skrotum, ductus deferens, uretra, kelenjar seminalis, kelenjar prostat. Fungsi alat reproduksi pria. Testis berfungsi memproduksi sperma. Skrotum menjaga suhu testis. Penis saluran kencing dan sperma. Epididymis penyimpanan sperma sementara. Vas deferens menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra saluran keluarnya sperma dan ovum. Kelenjar vesikular seminalis perkembangan sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairannya bersifat basa. Struktur alat reproduksi wanita. Perhatikan gambar. Ada bagian ovarium, tuba Fallopi, endometrium, rahim, serviks, vagina. Bagian alat-alat reproduksi wanita meliputi ovarium atau indung telur, tuba Fallopi atau oviduct atau saluran telur, infundibulum, fimbriae, rahim atau uterus, endometrium, serviks, vagina. Berikut adalah fungsi alat reproduksi wanita. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Tuba Fallopi berfungsi untuk saluran sel telur dan tempat fertilisasi. Infundibulum berbentuk seperti corong ujung dari tuba Fallopi. Fimbriae fungsinya untuk menangkap sel telur. Rahim atau uterus berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Endometrium membatasi rongga rahim luruh saat menstruasi. Serviks struktur vagina yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina untuk jalan lahir bayi. Proses fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, sel tersebut akan bergerak menuju sel telur. Proses inilah yang disebut fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur membentuk zigot. Zigot yang terbentuk berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium dan terjadilah kehamilan. Sebaliknya, jika sperma tidak ketemu dengan ovum, maka jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi.
Berikut adalah siklus menstruasi. Fase menstruasi terbagi menjadi 4. 1. Dinamakan fase menstruasi pada hari ke-1 sampai ke-4. Peningkatan hormon adalah FSH. Kemudian pada fase menstruasi ini endometrium mengalami degenerasi atau luruh. Fase yang kedua, folikuler atau proliferasi. Ini pada hari ke-5 sampai ke-14. Hormon yang meningkat adalah estrogen. Folikel dalam ovarium tumbuh dan di dalamnya terdapat ovum. Fase yang ketiga, ovulasi. Hari ke-14 sampai 15. Peningkatan hormonnya adalah LH. Folikel matang siap mengeluarkan ovum. Keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Luteal atau sekresi, hari ke-15 sampai 12. Hormon yang meningkat adalah progesteron. Folikel kosong yang sudah mengeluarkan ovum disebut corpus luteum atau badan kuning. Penyakit atau gangguan sistem reproduksi. Yang pertama, gonorrhoe atau GO atau kencing nanah. Penyebabnya Neisseria gonorrhoea. Gejala kencing keluar nanah, alat kelamin sakit atau gatal pada wanita, nyeri bagian bawah, mengakibatkan kemandulan. Yang kedua, chlamydiasis. Penyebabnya Chlamydia trachomatis. Gejalanya mirip GO tapi lebih ringan. Vaginosis. Penyebabnya Gardnerella vaginalis. Gejalanya keputihan abu-abu, lengket, dan amis. Yang keempat, Candidiasis vaginalis. Penyebabnya Candida albicans. Gejalanya keputihan warna putih susu dan bergumpal, timbul gatal, panas, kemerahan pada organ kelamin. Yang kelima, trichomoniasis. Penyebabnya Trichomonas vaginalis. Gatal di kemaluan, nyeri saat buang air kecil, keputihan banyak, berbusa, warna kehijauan, bau busuk. Yang keenam, sifilis atau raja singa. Penyebabnya Triponoma pallidum. Luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, terjadi pembengkakan kelenjar getih bening, timbul bercak kemerahan di telapak tangan dan kaki. Yang ketujuh, herpes genitalis atau herpes simplex, timbul bintil di alat kelamin, dubur, mulut berisi cairan dan terasa sakit. Yang terakhir, AIDS, penyebabnya HIV. Kemudian gejalanya berat badan menurun, iritasi, demam tinggi, sakit kepala, diare, batuk kering, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Demikianlah video pembelajaran tentang sistem reproduksi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.